hari yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami menaikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bela pengagungan, pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Is our God.
Sebab Engkau Allah yang hadir di sini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua. Engkau memberikan sukacita-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati prasangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati, mari kita nyatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allahku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia. Dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati, mari kita nyatakan Tuhan baik, amin. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh oh oh, Tuhan baik, ya 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 ya, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik.
berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita katakan, bila roh Allah ada di dalamku. Kita menari bagi Tuhan. Bertiga menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setidak. Mari kita menari bagi Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bertiga menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidak menari. Mari kita menari bagi Tuhan. Menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Katakan, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. 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 Bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bertidak menari. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah anggur yang baru tercurah di tengah-tengah kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, katakan, hey, anggur baru tercurah,
saat tiba, belenggu saat lagi pertama. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, aku baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Aku baru tercurah, aku baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Abang berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran kita. Amin. Kasih-Mu
tak pernah gagal rencanamu. Haleluya, tak pernah gagal rencanamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan, tak pernah gagal rencana. Amin. Lagi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, lagi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Tuhan menolongku. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Tuhan menolongku. Ku percaya Tuhan menolongku. Ku percaya, ku percaya Tuhan menolongku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah kami dengan firman-Mu. Engkau yang mengubah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati akan Om Yoas yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kau memberkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan ke Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus memperhatikan fisik tubuh jasmani kita. Jadi saudara-saudara, kita harus memperhatikan bagaimana kita tidur, bagaimana kita makan, bagaimana kita olahraga, bagaimana tentang penyakit kita, dan bagaimana tentang obat yang kita minum. Nah, saudara-saudara, pasti orang akan datang kepada saudara dengan keluhan. Kalau ada orang yang datang kepada saudara dengan keluhan, apa yang saudara mesti perhatikan? Saudara harus perhatikan mengenai fisik dia, bagaimana dia tidur, bagaimana dia makan, bagaimana dia berolahraga, bagaimana dia memiliki penyakit, atau bagaimana dia meminum obat. Nah, saudara-saudara, mungkin orang tidak datang kepada saudara, tetapi saudara juga bisa lihat apakah saudara termasuk orang yang depresi. Depresi, orang yang tertekan. Nah, kalau saudara termasuk orang yang depresi, saudara perhatikan fisik saudara. Ya. Apa yang saudara perhatikan? Perhatikan bagaimana saudara tidur.
bagaimana saudara makan, bagaimana saudara latihan, olahraga, bagaimana saudara sakit, dan bagaimana saudara mengobatinya. Nah, saudara-saudara, kita sudah masuk kepada, kita sudah bicara mengenai sumber daya kita adalah Roh Kudus. Kita punya emosi, emosi kita harus bersumber daya kepada Roh Kudus. Kita punya tindakan, tindakan kita berasal dari emosi, emosi berasal dari Roh Kudus seharusnya. Kemudian bagaimana dengan, oh ini enggak, oh. Sebentar ya saudara. Kok enggak? Oh ya. Bagaimana dengan konsep? Kita sudah bicara mengenai konsep. Konsep itu apa saudara? Pikiran dan kehendak. Dan kita juga sudah bicara mengenai historis, kisah. Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang, hidup kita sekarang, itu ada sejarahnya. Ya. Kemarin saya katakan, kalau saudara tidak tunduk kepada otoritas di atas saudara sekarang, pasti saudara tidak tunduk kepada otoritas sebelumnya. Kalau saudara tidak tunduk pada otoritas sebelumnya, tolong diurut ke belakang. Pasti saudara tidak tunduk kepada gurumu atau walimu atau kepala sekolahmu. Dan kalau diurut terus, pasti saudara tidak tunduk kepada orang tua kita. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita membahas hari ini mengenai data fisik. Nah, saudara-saudara, kalau saudara, ada orang yang datang kepada saudara, dia punya depresi, ya, punya tertekan. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 14 dikatakan ketika perempuan itu, Ibu Hana, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Jadi saudara-saudara, Ibu Hana ini berdoa, tapi dia tidak mengucapkan dengan kata-kata, tapi dalam hatinya. Yang dilihat oleh Imam Eli cuma mulutnya yang komat kamit. Nah, saudara, ini adalah kesalahan dari Imam Eli. Mengapa Imam Eli tidak mencari data secara keseluruhan? Ya, jadi jangan cuma dilihat dia mulutnya komat kamit. Ya. Imam Eli bisa salah paham bahwa perempuan ini pasti mabuk. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi kalau saudara lihat ada orang datang kepada saudara, ya, dia kelihatan depresi. Nah, saudara mesti perhatikan. Jangan saudara ngelihat cuma komat kamit mulutnya saja. Tetapi saudara harus dengar apa yang dikatakannya. Ya, paling tidak, kalau enggak ya cuma komat kamit, dilihat dulu. Kalau dia nerka mabuk, ada bau alkoholnya tidak. Ya, jadi ini ayat yang ke-14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Jadi kalau saudara ada orang yang datang minta tolong kepada saudara, amati secara keseluruhan. Atau saudara kalau depresi, ya tertekan hidup saudara, mesti saudara amati seluruhnya. Jangan amati sebagian. Ya, mungkin saudara, coba saudara komat kamit ngomong apa yang saya omong. Komat kamit kan cara orang ngomong ya, tapi bagaimana apa yang diomongkan ya. Nah, saudara-saudara, paling tidak saudara mesti deketin dia, saudara lihat ini bau anggur enggak? Ya, oke.
Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Apa yang digarisbawahi di sini? Harus cepat mendengar. Ya. Jadi saudara-saudara, dengarkan apa yang dia katakan. Jangan cepat ngomong. Dengerin dulu. Ya, oke. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 15. Nah, di sini di dalam Amsal 18 ayat yang ke-15, di sini yang terpenting saudara harus mendengar. Dikatakan, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Jadi kita punya telinga itu mesti cari apa sebenarnya yang terjadi. Ya, jadi saudara harus pintar-pintar cari kalau ada orang yang depresi, yang minta tolong sama saudara, mesti cari telinga ini dipasang. Ya, jadi jangan mulut kita yang maju, tapi telinganya yang dipasang dulu. Amin, saudara. Oke. Nah, sebentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke namanya data fisik. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saya bisa minta volumenya ditinggikan sedikit. Ya, kami semakin merosot, kurangin dikit, sorry aku ya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi saudara, yang perlu saudara perhatikan, memang betul manusia lahiriah kita, tubuh jasmani kita itu kalau saudara makin tua makin apa saudara merosot, ya kan? Kalau saudara masih muda gitu ya, waduh, saya dulu itu 3 hari 3 malam tidak tidur nggak masalah saudara. Tetapi semenjak saya umur 60-an begitu, saya kalau tidak tidur sehari ya masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 2 hari badan saya agak meriang-meriang begitu. Kalau 3 hari saya bisa sakit gitu ya. Jadi saudara, manusia batiniah kita ini mesti kita jaga. Oke. Kita masuk lebih dalam. Ini baru pendahuluan saudara. Oke. Nah, saudara-saudara, jadi kita semua perlu yang namanya apa? Tidur. Ya. Okay, here's what I found. Ya, jadi kita semua perlu yang namanya tidur. Di sini dikatakan begini saudara, pola tidur yang tidak teratur dapat disebabkan oleh masalah spiritual. Jadi kenapa kita ini kok nggak bisa tidur? Ya, biasanya orang tua yang nggak bisa tidur, ya kan? Kalau yang muda-muda bleksek. Apalagi kalau saya punya cucu, karena geraknya luar biasa. Jadi kalau tidur bleksek. Sama saudara, saya ini kan olahraga tiap hari. Jadi kalau saya tidur ya deksek gitu saudara. Tapi kalau saya nggak tidur, ya nggak bisa. Nah, masalahnya nggak bisa tidur itu kenapa? Nah ini kan, masalah nggak bisa tidur. One sec. Oke, saya Siri here. Let me know if I can help. bisa tolong Wes. Ya. Oke, sorry. Jadi kalau saudara nggak bisa tidur, itu saudara itu pasti punya masalah spiritual, roh saudara. Ya, roh saudara tidak punya koneksitas sama Roh Kudus. Ya.
Saudara pernah nggak bisa tidur? Pernah kan? Yang tua, yang tengah tua, yang muda pasti pernah nggak. Nah, kalau roh saudara nggak beres sama roh Tuhan, itu saudara pasti di sini apa? Cemas. Cemas. Yang penting saudara, kalau saudara kepingin bisa tidur, saudara-saudara, supaya tubuh saudara itu fit, saudara, roh saudara yang benar. Pastikan hubungan roh saudara dengan Roh Kudus itu adalah hubungan yang dekat, yang lekat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau roh kita nggak beres? Nah, ini kita coba pilah-pilah ya. Kalau roh kita tidak beres, itu saudara pasti mencemaskan sesuatu. Betul? Kalau roh saudara nggak beres, ada masalah apa atau tidak ada masalah apa, saudara pasti cemas. Kenapa? Hubungan saudara dengan Tuhan itu terputus. Bagaimana hubungan dengan Tuhan terputus, saudara nggak cemas? Tapi kalau hubungan saudara dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, ya kan? Jadi saudara, penting saudara itu punya kedekatan sama Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, pasti saudara nggak cemas. Ya. Yang kedua, kenapa kok kita malas? Nih, saya kasih contoh malas. Saya kan punya cucu, saudara. Nah, cucu saya itu tidurnya sama saya. Dia itu kalau tidur itu, saudara, sebisa-bisanya nggak mau tidur. Kenapa, saudara? Main iPad. Kalau sudah main iPad, sudah diambil sama susternya, dia apa, saudara? Dia ngerebut apa, saudara? Itu remote TV diambil. Saya bilang sama dia, Nat, nanti besok kamu sekolah. Iya, sudah jam berapa? Ya kan? Kalau sudah jam 12 gitu atau jam 11 gitu. Oh, udah hampir pagi ya. Ya. Saudara, karena hubungan dia dengan Tuhan tidak mempunyai hubungan yang baik, jadi dia malas. Saya udah bilang, besok sekolah loh, Nat. Besok sekolah, tapi tetap malas. Malas itu apa? Ada sekolah, biarin itu urusan kedua. Yang penting saya bisa nonton. Saudara bisa memahami apa yang saya katakan? Malas. Bukankah kita juga suka malas? Besok kerja, tapi kita milih, kerja nggak apa-apa, telat juga nggak apa-apa. Yang penting aku ngerjain sekarang apa yang aku bisa. Saya nggak tahu, saudara. Ya, kalau ada di sini saudara-saudara yang begitu, saya lihat, saudara, orang ini kok selalu kalau doa pagi kok selalu nggak datang, nggak ikut, bahkan kerja pun bisa setengah hari baru masuk. Ya, saya lihat gitu. Nah, kita harus teliti, saudara. Kita teliti. Kenapa kok orang ini begini? Saya pertama-tama saya minta HP-nya. Ya, HP-nya sudah saya dapatkan. Masih begitu terus, ya kan? Wah, ini berarti dia nggak main HP nih. Berarti dia ini pasti kelayapan. Tahu kelayapan, saudara? Pasti kabur-kaburan. Ya, wah ini kaburnya di mana? Saya kan nggak bisa tahu. Akhirnya, saudara, saya tuh suruh tidur di gereja. Begitu saya suruh tidur di gereja, saya pertama sekali nggak ngerti. Tapi, saudara, belakangan saya baru tahu dia suka kabur. Ya, saya sudah bilang jam 9 kamu tidur. Ya, tapi saudara kabur.
ya, entah kemana. Sampai kemarin pun sampai dikunciin sama Mbak Sri, ya, karena sudah malam bisa kabur, ya. Jadi saudara-saudara, nah ini nanti ada kaitannya untuk menolong orang lain, ya. Jadi memang ada orang yang dasarnya malas, ada cemas, ada yang dasarnya malas, tapi semuanya itu tergantung hubungan saudara dengan Tuhan, ya. Oke, saudara bisa lihat ya saudara. Jadi orang itu bisa malas karena dia malas itu karena hubungannya sama Tuhan nggak baik, sehingga dia itu menunda-nunda. Tak kerjain dulu. Apa? Keasikanku, kesibukanku sendiri tak kerjain, kesenanganku sendiri tak kerjain. Soal kerja belakangan. Ya, ada orang yang begitu. Nah, ada orang lagi yang ketiga adalah orang yang rasa bersalah, ya. Jadi hubunganmu sama Tuhan itu nggak bagus, jadi hidupmu rasa bersalah, jadi nggak bisa tidur. Nah, ini kembali lagi yang namanya malas, saudara. Saudara bisa lihat, kenapa orang ke kantor tapi selalu telat? Ya, pasti dia apa, saudara? Hubungannya sama Tuhan nggak bagus. Akhirnya apa, saudara? Malas. Ya, malasnya apa? Malam-malam kabur kelayapan, ya kan? Malam-malam berteman, ya. Kalau enggak begitu telungkup langsung kayak cucu saya. Nonton ya. Jadi saudara lihat di sini. Nah, jadi orang tidak bisa tidur itu adalah masalah rohani. Masalah roh saudara dengan Tuhan, sehingga saudara cemas, malas, dan bersalah. Nah, sebetulnya orang tidur itu berapa jam sih saudara? Ya, normal orang tidur itu 7 sampai 8 jam. Ya, tapi kalau orang tua seperti saya nggak perlu tidur sebegitu. Ya, tapi anak-anak yang masih seperti Nathan, ya tidurnya segitu. Ya, atau orang masih remaja begitu ya. Tapi makin tua tidurnya asal karena jangan cemas. Kan? Oke, kita lihat lagi. Tidur adalah salah satu kebutuhan manusia yang mendasar. Dan kita mengorbankannya dengan risiko besar bagi tubuh dan pikiran kita. Kalau saudara mengorbankan waktu tidur, saudara, itu risikonya besar. Bagi apa? Tubuh jasmani dan pikiran. Tubuh jasmani saudara menjadi lemah, pikiran saudara jadi kacau. Contohnya apa, saudara? Kalau saudara kurang tidur, gerak saja rasanya beda, nggak fit. Nah, terus pikirannya gimana, saudara? Diajak ngomong, nggak ada koneksitas. Diajak ngomong, jawabannya beda. Ya, itu namanya orang kurang tidur. Lah, kurang tidur ini mesti dicari. Kenapa kurang tidur? Karena cemaskah? Atau karena malas? Ya, tidak punya program. Oh, saya besok kerja, saya harus tidur jam segini. Ya. Tapi kalau malas apa? Cuek aja, besok lagi. Besok lagi. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Ya. Jadi saudara-saudara, hubungan rohani, kerohanian saja, saudara, spiritual saudara, hubungan roh saudara dengan Roh Kudus itu penting supaya tidak malas, supaya tapi kalau memang malas. Tahu ya saudara, orang yang besok saya jam berapa? Saya harus berdoa jam berapa? Saya harus bangun jam berapa? Jadi saya tidur saya harus jam berapa? Nah, itu kan dihitung kan, saudara? Ya.
Kalau baby nggak apa-apa, namanya juga baby ya. Kalau kayak cucu saya Nathan nggak apa-apa. Tapi kalau saudara sudah dewasa ya, Nathan saja saya kasih program, kamu cepat tidur Nat. Sebab besok kamu sekolah. Ya. Jadi oke. Nah, seorang pria bisa tahan nggak makan itu 3 minggu. Dalam penelitian. Ya, seorang pria dapat tahan hidup kelaparan selama lebih dari 3 minggu. Tuhan Yesus puasa berapa hari? 40 hari ya. Itu maksudnya ya. Ini penelitian saudara, bukan saya yang ngomong. Nah, sekarang kita soal tidur. Tetapi kurang tidur untuk waktu itu dan akan menghancurkan dan menjadi disconnect dengan kelakuan kita. Jadi kalau saudara kurang tidur, maka saudara, perbuatan saudara dengan pikiran saudara disconnect, nggak ada hubungannya. Mikirnya apa, yang dilakukan apa. Ya. Jadi saudara harus jaga yang namanya waktu tidur. Ya. Kalau saudara nggak, nih, saudara pernah nggak saudara kurang tidur? Kemudian saudara sembahyang itu hilang koneksi saudara. Pernah kan saudara ya? Saya itu baca Alkitab saudara. Saya kan baca Alkitab kan saya selalu di sini stabilo. Waktu begini pindah ke tempat lain. Sebabnya apa? Kayak nggak sadar. Itu artinya kurang tidur. Jadi kurang tidur seperti yang dibicarakan tadi akan menghancurkan kehidupan kita dan menjadi disconnect atau psikotik. Ya. Psikotik adalah ya itu dapat terjadi sebagai akibat dari penyakit jiwa seperti skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berperilaku yang dengan baik. Jadi maksudnya begini. Kalau saudara itu kurang tidur, saudara itu bisa mendapat yang namanya penyakit jiwa. Ya, penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu adalah tidak ada koneksinya antara pikiran saudara dan perbuatan. Saya mikirnya baca Alkitab. Atau saya sukanya mindahin Alkitab di HP saudara. Kapan saya berhentinya saudara? Begitu saya mindahin ya, ngebul, saya pindahin ngebul sampai tek. Kalau itu pun saya belum berhenti saudara. Saya terus lanjutkan sampai tek lagi. Gak sadar 2 kali. Saya lanjutkan, aduh. Sampai rasanya kaki saya ini apa? Kayak penat. Nah itu baru saya, oke. Tubuh saya sudah capek. Saya mau tidur. Nah baru gitu. Begitu tidur, sek. Gak sadar ya. Jadi kalau saya teruskan seperti tadi. Saya mau nulis apa? Medjetnya apa? Ya. Jadi saudara dan saya harus punya waktu tidur supaya ada koneksi antara pikiran sama apa saudara? Antara pikiran dengan tindakan ya. Saudara kan sering kan mikirnya apa yang dilakukan apa ya. Sering ya saudara ya itu. Jadi saudara periksa kalau ada orang yang depresi datang kepada saudara, tertekan jiwanya, datang, ini kurang tidur apa enggak? Ya, bisa nangkap ya saudara ya. Nah, dalam kasus lain, kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi karena memang kesehatan. Ya, karena kesehatan, saudara terlalu capek. Ya, kalau saudara terlalu capek, ya memang jadinya begitu. Atau karena saudara minum obat-obatan. Nah, di sini ada yang jago minum obat-obatan. Atau
menggunakan narkoba. Jadi orang nggak bisa tidur, itu mesti dilihat. Memang betul kurang tidur, atau karena kurang sehat, ya. Atau saudara minum obat-obatan, atau menggunakan narkoba. Nah, saya tidak jelaskan lebih detail. Di sini dikatakan, orang Amerika tidak bisa tidur. Dia apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah sedikit kelelahan dan marah. Ya, kalau orang Amerika di sini menurut penelitian itu dia marah kalau dia kurang tidur. Saudara kalau kurang tidur suka marah enggak? Enggak. Ya itu ada macam-macam enggak marah tapi ditinggal tidur. Ya kan? Jadi waktu saudara doa ditinggal tidur. Lah itu ya sama aja ya kan? Apalagi kalau tidak marah, dia hatinya tidak damai, enggak sejahtera. Ya, jadi kalau sudah kurang tidur itu pasti emosinya marah-marah. Ya kan? Terus emosinya tidak damai. Damai sejahteramu hilang, berkurang. Ya, jadi saudara harus perhatikan tidur. Dan hidupnya mulai dalam bahaya. Sehingga apa yang terjadi? Kebanyakan orang menggunakan obat-obatan supaya menimbulkan semangat. Jadi obat-obatan yang menimbulkan semangat. Tapi obat-obatan yang menimbulkan semangat itu hanya sementara. Contoh, saudara naik mobil atau saudara belajar, saudara minum kerating deng. Tahu kerating deng? Sudah pernah kedengaran orang belajar terus supaya meningkatkan semangat, dia belajar terus apa akibatnya saudara? Dia mati. Ya. Oke. Orang supaya bisa kerja terus dia minum kopi, ya. Akhirnya apa saudara ya? Dia bisa semangat, ya kan? Kalau saudara minum kopi kan saudara semangat. Akibatnya apa saudara? Ya ada side effect-nya nantinya. Ya, darah saudara bisa darah tinggi, ya, jadi pemarah, ya. Ya, jadi saudara mesti perhatikan waktu tidur saudara. Lah, saudara nggak bisa tidur karena tadi depresi. Karena hubungan saudara dengan Roh Kudus tidak bagus. Maka itu saudara gampang marah. Ya, gampang depresi. Sehingga saudara kita minum obat. Sebegitu kita minum obat, saudara memang bisa seger sementara, tapi tidak bisa terus-menerus karena itu menimbulkan side effect. Nah, ketika gejala tidak dapat lagi disangkal, kalau saudara lakukan itu terus-menerus, kelelahan yang menyiksa bisa menjadi lekas marah. Kalau orang misalnya orang itu minum kerating deng, kopi gitu kan, tekanan darahnya naik kan saudara. Jadi kelelahan yang menyiksa tadi ditolongin oleh kerating deng atau oleh kopi saudara, sehingga itu memberi semangat kepada saudara sementara. Semangat yang sementara tadi itu sebetulnya saudara mengalami kelelahan yang menyiksa. Jadi saudara akan lekas marah, kehilangan perhatian. Saya pernah di luar kota bersama dengan teman saya. Karena dia itu anak buah saya, saudara. Jadi dia yang gantiin saya nyetir malam nggak boleh. Jadi dia yang nyetir. Waktu nyetir saudara, dia selalu berhenti minum kerating deng. Ya, berhenti minum kerating deng, berhenti lagi minum kopi. Begitu tahu-tahu saya bilang, "Oke, kamu yang nyetir, aku tidur nanti gantian." Ya. Akhirnya saudara-saudara, itu saya lagi tidur, dia nyetir, tapi kan semangatnya sementara, yaitu minum
Kratingding dan kopi tadi. Jadi karena dia merasakan, saudara kalau ngantuk itu apa yang saudara buat? Saya biasanya kalau saya buat itu rambut saya jambakin begini. Terus apa lagi saudara? Saya pasti pukul-pukul punggung saya. Ya. Ini karena kelelahan yang menyiksa. Tapi karena dikasih minum itu masih kuat, tapi kuatnya sementara. Tapi pada batas-batas tertentu seperti teman saya tadi, dia tidur. Tahu nggak saudara? Tahu-tahu ada bel yang kenceng. Apa saudara? Truk di depan. Saking nggak sadarnya dia langsung minggir. Saudara, minggirnya kemana saudara? Jembatan Timbangan. Loh Pak, kok di sini Pak? Ya ini kan pom bensin katanya. Pak, ini bukan pom bensin, ya kan? Ini jembatan Timbangan. Saudara jalan lagi, sampai berapa jauh? Mampir lagi di jembatan Timbangan lagi. Nah, saudara-saudara, jadi itu namanya kelelahan yang menyiksa, ya, saudara. Dan dia pasti lekas marah. Kehilangan perhatian. Sampai apa? Tidak bisa membedakan itu pom bensin atau tempat timbangan. Nah, dan orang yang seperti itu suka menarik diri. Ya, nggak mau kumpul-kumpul sama orang. Ya, jadi kalau saudara nggak mau kumpul-kumpul sama orang, itu akibat kurang tidur yang saudara kasih obat penahan tidur, tetapi karena kelelahan yang menyiksa ini, saudara lekas marah, kehilangan perhatian, menarik diri. Dan penilaian kita bisa memudar. Benar disalahin, salah dibenerin. Ya, ini kelelahan yang memudar, penilaian yang memudar. Jadi saudara nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Pernah nggak saudara? Iya kan? Orang yang kelelahan, yang menyiksa, lekas marah, kehilangan perhatian, nggak mau kumpul-kumpul, menarik diri, akibat apa? Penilaiannya yang memudar. Udah benar dibilang salah, salah dibilang benar. Nah ini saudara. Ya, jadi saudara perhatikan cara saudara tidur. Ya. Waktu tidur, ojo kelayapan, oke? Ojo main apa? Jangan main HP. Begitu telungkup, klup, HP yang dilihat, ya kan? Nah itu kan saudara. Jadi kita nggak punya program. Kapan kita ini harus tidur? Kapan kita doa pagi? Kapan kita olahraga? Kapan kita kerja? Ya, oke ya saudara ya. Oke, ya. Bahkan apa saudara? Ini dikatakan. Bahkan standar etikanya melemah. Tahu standar etika melemah? Enggak punya sopan santun. Ya. Sama orang tua ya ditabrak. Ya, apa aja yang bisa ditabrak. Nah ini maksudnya. Ya. Standar etikanya melemah. Oke, kita lanjut. Itulah sebabnya kita perlu mencari tahu seberapa banyak waktu tidur yang didapatkan oleh konselor, oleh kita. Jadi kalau ada orang yang ngeluh depresi, saudara harus dapatkan data-data itu sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Dan kita mungkin menemukan seberapa masalah mereka akan segera berkurang begitu mereka mulai mempraktekkan kebiasaan tidur mereka. Coba sekarang, ya kan, tidurmu diatur, ya kan, mau tidur jam berapa, pastiin tidur betul, ya. Pasti saudara bisa doa pagi, saudara pasti bisa olahraga, saudara pasti bisa kerja, nggak telat, dan kerjanya pun punya perhatian dan punya etika. Ya, kalau enggak ya repot, ya kan. Jadi jangan buat masalah. Sekarang diet. Ini soal makan tadi, soal apa tidur. Sekarang soal diet. Nah,
Apa slogan orang diet? Apa yang kamu makan, itulah kamu. Kamu makan apa? Coba makan anjing, galaknya kayak anjing, ya kan? Kalau makan apa, saudara? Makan kambing, ya galaknya kayak kambing. Kambing nggak galak kan? Itu dagingnya kan panas, saudara. Ya, saudara jadi perasaan saudara panas terus ya. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi saya nggak jurusannya ke situ. Kita perlu menyadari apa yang konseli makan, apa yang orang stres, yang depresi itu datang kepada saudara. Apa yang mereka makan? Tadi bagaimana cara tidurnya, sekarang bagaimana dia makannya, ya kan? Karena ketidakseimbangan gizi dapat mempengaruhi perilaku. Jadi gizi, saudara, kurang tidur juga mempengaruhi perilaku. Apa yang kau pikirkan berbeda dengan apa yang kau lakukan. Makan juga sama. Apa yang kau makan itu mempengaruhi perilaku. Oh, jamnya ya. Oke, sebentar. Nah, saya masuk ke sini. Stimulan. Ya. Gula dan kafein contohnya, misalnya stimulan semacam itu karena gula dan kafein dapat mempengaruhi orang dengan cara yang jelas. Ya, stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Contohnya apa tadi? Kopi, apalagi? Datingdeng, ya, yang gampang-gampang. Tapi kalau Kiel bisa jelasin sejelas-jelasnya ya. Nanti dia yang ngajar kita. Ya, oke. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas. Ya. Dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. Ya, ini perlu orang yang berpengalaman, yang suka minum narkoba dan pengedar narkoba ya. Di sini ada orangnya. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang saudara minum itu enggak boleh berlebihan. Kalau saudara berlebihan, apa yang terjadi? Saudara itu mempunyai side effect. Ya. Nah, saudara pernah lihat enggak orang gugup atau hiperaktif? Ya, orang gugup itu karena dia itu, saudara-saudara, dia jumlah stimulannya itu kebesaran. Ya. Misalnya tadi dikatakan, saudara minum kopi dan gula. Saudara kan nggak bisa tidur kan? Minum kopi nggak bisa tidur kan? Iya kan? Nah, waktu saudara nggak bisa tidur, itu berarti karena apa, saudara? Saudara punya, itu mengakibatkan respon yang tinggi walaupun sementara. Nah, coba saudara lihat. Kalau orang responnya tinggi, apa yang terjadi, saudara? Gugup kan? Ada apa sedikit, set, langsung responnya tinggi. Ada apa-apa lagi, set, kita respon ini. Jadi kayak orang gugup kan? Atau saudara hiperaktif. Tahu ya saudara hiperaktif ya? Ya kan? Terlalu aktif. Di sini ada anak sekolah minggu. Ada orang tuanya yang bilang begini, anak ini kok hiperaktif banget. Lari sana, lari sini. Akhirnya orang tuanya yang satunya yang punya anak hiperaktif tuh nggak mau lagi sekolah minggu di sini. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saudara, jadi biasanya harus ada yang dihindari, makanan-makanan yang dihindari, yaitu yang membuat orang itu punya stimulan, jumlah stimulan ya, yang dikonsumsinya itu terlalu besar. Boleh Kak minum kopi? Boleh, sedikit aja ya kan.
Tapi saya nggak pernah minum kopi karena saya tahu kopi itu merusak otak. Ya, jadi saudara-saudara, stimulan ya itu membuat orang itu jadi responnya tinggi. Nah, orang yang responnya tinggi itu, saudara-saudara, itu orang itu bisa jadi gugup atau hiperaktif. Saudara termasuk orang gugupan nggak? Suka minum kopi kali. Jadi kalau minum kopi kan dedet ya kan. Ya, tapi saudara pasti kalau ditambah lagi responnya akan lebih tinggi dan saudara akan jadi pemarah dan saudara tidak bisa berpikir rasio dan saudara pasti tidak memperhatikan yang namanya etika. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini menurut penelitian ya. Saya nggak neliti yang begini-begini, saudara. Nah, kalau saudara kebanyakan apa yang terjadi? Saudara akan kena alergi. Ya, jadi saudara mesti perhatikan yang seperti ini. Saya masih ngutang mengenai olahraga, ya. Jadi nanti saya lanjutkan sore. Oke, waktunya. Mari kita pelayan perjamuan suci untuk dapat membagikannya dan bisa di-close. Mari maju ke depan, kita datang kepada Tuhan.